Halo, perkenalkan nama saya Agustina Maria Beteberia dengan NIM 200140020, kelas B semester 5, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kakak. Oke adik-adik, hari ini kakak mengajak kalian untuk belajar lagi ya. Tapi sebelum itu, kita tuh patut bersyukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Baik adik-adik, kakak meminta salah satu untuk pimpin kita doa. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik, hari ini kakak mengajak kalian untuk belajar bersama. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adik-adik, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar di kelas 5, tema 4, subtema 1, yaitu tema 4, sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku peredaran darahku sehat. Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adik-adik mampu menjelaskan organ peredaran darah manusia secara tepat. Nah, yang kedua itu adik-adik mengamati gambar. Terus adik-adik menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu organ peredaran darah pada manusia? Ada yang tahu? Oke, organ peredaran darah pada manusia itu mengalirnya darah dalam tubuh disebut apa? Peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, yang pertama itu apa adik-adik? Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil itu adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung apa? Karbon dioksida. Atau yang bisa disebut apa? Yang biasa disebut CO2. Dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Yang berikut, darah yang mengandung O2 tadi anak-anak kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Melalui vena apa adik-adik? Ya, melalui vena pulmonalis. Nah, yang berikut itu, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, mengalir ke arteri pulmonalis, kembali ke paru-paru, dan dari paru-paru kembali ke vena pulmonalis, dan dari vena pulmonalis mengalir ke selambi kiri. Apakah adik-adik sudah paham tentang peredaran darah kecil? Oke, baik. Kakak lanjut ya. Nah, yang kedua itu tadi apa adik-adik? Ya, sistem peredaran darah besar. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak sistem peredaran darah besar itu apa? Ya, sistem peredaran darah besar adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 yang mengalir dari bilik kiri ke jantung lalu ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan melalui arteri besar atau aorta. Apakah adik-adik paham? Ya. Selanjutnya itu terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh.
kecuali paru-paru, dan melalui arteri besar atau yang biasa disebut aorta. Oke adik-adik, selanjutnya itu terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Oke adik-adik, sistem peredaran darah besar itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dia mengalir dari bilik kiri, terus dari bilik kiri dia mengalir ke arteri besar atau tadi kakak jelaskan yaitu aorta. Dari aorta dia ke arteri, dan dari arteri dia ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh dia mengalirnya ke vena, dan dari vena dia kembali ke serambi kiri. Oke adik-adik, kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu fungsi peredaran darah pada manusia. Nah adik-adik, yang pertama itu jantung. Apakah adik-adik tahu apa itu jantung? Ya, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berlaksasi secara bergantian, sehingga jantung adik-adik itu berdenyut, mengembang, dan mengempis. Apakah adik-adik merasakan jantungnya itu berdenyut, mengembang, dan mengempis? Yaitu adalah cara kerja jantung saat bernapas. Oke. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Apakah adik-adik tahu ukuran jantung itu sebesar apa? Iya, ukuran jantung itu sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kepalan tangan adik-adik itu sebesar ini, jantungnya juga sebesar kepalan tangan kakak. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut yang disebut miokardium. Oke. Jantung terdiri atas 4 ruang. 4 ruang itu apa-apa saja? Oke. Jantung itu terdiri atas 4 ruang. Yang pertama itu serambi kiri, nah yang kedua itu serambi kanan, nah yang ketiga bilik kiri, nah yang keempat yang terakhir adalah bilik kanan. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Ada yang tahu katup jantung itu berfungsi untuk apa? Ya, kakak kasih tahu ya. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung karbon dioksida. Oke, apakah adik-adik masih semangat untuk belajar? Oke, tentunya masih ya. Oke, kakak lanjut. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi adik-adik dapat mengetahui denyut jantung masing-masing. Oke, denyut jantung adik-adik akan terasa jelas apabila adik-adik menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan leher telinga. Oke, kita coba ya adik-adik. Silahkan adik-adik mengangkat 3 jari kalian. Oke, terus tempelkan di pergelangan tangan, lalu rasakan ya. Oke, berdenyut ya adik-adik, atau silahkan memegang bagian leher telinga di bagian sini adik-adik. Oke, tentunya kalian merasakan denyutan nadi ya. Yang kedua, yang pertama kan jantung ya. Yang kedua itu pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh akan kembali ke
ia akan kembali ke jantung. Pembuluh darah itu terbagi atas 2 jenis ya adik-adik. Nah, yang pertama itu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke. Pembuluh nadi itu biasa orang sebut apa? Ya, pembuluh nadi itu biasa disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Bukan vena teman-teman kalian ya adik-adik. Vena itu pembuluh balik. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita masuk pengertian dari nadi. Oke, nadi atau yang disebut arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut apa? Yang tadi Ibu sebutkan itu. Apa ya adik-adik? Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, yang kedua itu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Adik-adik, kalau pembuluh nadi itu dia itu kaya akan oksigen. Kalau pembuluh balik itu dia kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding. Pembuluh kapiler itu terlihat sangat tipis dan berpori-pori. Oke, dalam pembuluh besar terjadi pertukaran 2 zat. Oke. Yang pertama itu oksigen dan karbon dioksida. Oke adik-adik, dari pembelajaran yang tadi kakak jelaskan, apakah adik-adik paham? Oke, apakah ada yang bisa menyimpulkan kembali materi kita hari ini itu tentang apa? Atau apa yang kita pelajari hari ini itu apa? Ada yang bisa? Oke, ya silahkan. Ya, hari ini kita belajar di kelas 5, tema 4 itu sehat itu penting, dan di subtema 1 peredaran darahku sehat. Oke. Selain itu ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu tentang apa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Elizabeth ya yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Sebelum doa pulang, Ibu memberikan kalian lembar kerja dan adik-adik silahkan mengerjakannya, lalu mengumpulkannya di depan mejanya kakak ya. Oke, kakak memberikan kalian waktu 5 menit saja ya. Oke adik-adik, silahkan merapikan alat tulis kalian, rapikan meja, bangku, lalu kita pulang. Oke, silahkan salah satu pimpin doa agar kita pulang. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Jangan lupa belajar, bantu-bantu orang tua. Sampai jumpa. Dah.